gitu kan. Jadi kayak berarti Sam 13 mungkin bakal fokus untuk jadi analis dan coach ke depannya gitu Ya, kan. bisa jadi. Dan juga kita mau berterima kasih ya kepada bapaknya Sam 13, temannya Asep, udah menjadi inspirasi bagi seorang Kenzo. Kenta temennya. Ya, dan kita langsung masuk aja Dok ke dalam. Kenzo. Kenapa bobo nama bapak gitu ya? Udah kayak zaman SMP kita gak sih? Betul. Oke, langsung masuk aja ke dalam game yang karena kedua tim sudah ready. Let's go. Survivor ini dia untuk game yang pertama. Sudah akan ada satu inisiasi yang coba dilakukan sama seorang Dudes. Namun, Abai datang dari arah yang berbeda kali ini. Tembakan sudah mulai coba dibuka. Saya ini bakal coba untuk dia menang terlebih dahulu sama seorang Mr. 05. Masih coba dicari, Aimee belum mengenai sasaran. Namun hati-hati harus terjatuh, punggungnya bolong. Ditembakin begitu saja. Dan Abai, 1 jam sudah dilakukan. Kentanya bakal coba dibuka sama seorang Kenzo. Walaupun ada Kenta, tetap harus terjatuh. Dan sisa seorang Sam 13 yang coba untuk melakukan satu backstab. Tapi tidak akan mampu karena melawan 3 orang sekaligus. Oke, dapat 1. Apakah ini akan triple kill? Tapi ditutup begitu saja sama seorang Abai kali ini. Oke, luar biasa. Setidaknya tadi benar-benar dipakai ya Kenzo-nya ya. Kentanya ya. Kentanya sama Kenzo ya. Aduh, temennya Asep ya. Walaupun tadi gue ngeliat sebenarnya backupnya lumayan telat juga karena Reginya udah naik duluan gitu kan dan harus tersandwich dari 2 arah. Nggak bisa gitu juga dengan penggunaan Shane-nya karena tembakan dari 2 arah memang lumayan sakit juga dan gue tadi nggak ngelihat adanya perlawanan yang cukup sengit dari seorang Mr. 05. Untuk game selanjutnya kita bakal lihat Maal sudah naik ke arah atas. Hati-hati, harusnya sudah bakal memberikan informasi yang valid. Mr. 05 membuka satu glualnya, bakal diputerin begitu aja. Hati-hati, Sam 13 sudah terkena beberapa damage output. Sedangkan Kenzo, setengah XP-nya lihat. Seorang Kenta pun harus melakukan mitigasi dengan cepat. Tapi satu orang dari Abai pun berhasil untuk di-knockdown. Tapi itu pedes banget tembakan dari Dudes. Dieliminasi begitu aja, granat dimasak. Akan meledak, Stevie yang ternyata harus keluar. Tapi nggak masalah, kali ini Street pun di absen. Dan 2-0 untuk skor RRQ All Star. Ya kalau kita ngeliat sebenarnya di 2 round pertama ya All Star ini ngasih perlawanan loh. Maksudnya ngasih knockdown juga gitu kan. Tapi sayangnya pada proses melakukan knockdown terhadap lawan, mereka juga menelan kerugian. Sebenarnya kalau All Star bisa melakukan pick off demi pick off itu akan jadi hal yang berbeda. Dan RRQ kali ini mereka main lepas banget. Lihat bagaimana posisi 3-1 juga terus dimainkan. Dusnya juga dikasih space terlebih dahulu untuk mencari posisi aman, menembak dari arah yang tidak terbaca. Sehingga Sam 13 gak punya kesempatan sama sekali untuk membackup kawan-kawannya karena disibukkan sama seorang Dus. Kali ini Mal langsung mendapatkan satu kepala di sana. Mr. 05 belum apa-apa udah terjatuh. Jatuh lagi di tengah seorang Mal, astaganya. Bakal coba digerebek kali ini. Masih ada Kenta yang bakal coba digunakan sama seorang Kenzo. Satu buah granat, namun akan terjatuh berakhir di tangan seorang Entitir. Dan satu orang terakhir Street pun tidak akan mampu bertahan kali ini 3-0. Oh my god, 3-0. Ini game yang cepat banget. Karena udah dibuka oleh Maal 2 kali. Mr. 05 dibuat tunduk begitu saja. Sampai membuat akhirnya Kenzo nggak bisa untuk bertahan. Membackup satu orang dari Mr. 05. Ya udah gitu aja. Tadi gue ngeliatnya juga cepet banget perlawanannya udah diberikan. Karena teman-teman dari RRQ harusnya sudah mempunyai beberapa sinyal di mana letak lawannya yaitu All Star gitu kan, langsung di follow up. Dan tadi gue juga ngeliat Mini Uzi versus Mini Uzi antara Dir dan juga Kenzo tadi mutlak dimenangkan oleh Dir. Dan posisinya kita juga bakal ngeliat apa yang akan terjadi untuk di babak keempat. Karena kali ini sudah ada setup granat yang akan dimasak oleh Dir. Belum mempengaruhi damage yang akan keluar dari teman-teman All Star. Kita lihat juga posisi dari Maal yang ternyata tidak mencoba untuk melakukan naik ke arah atas. Kalau tadi posisi dari RRQ 3-1 ya posisinya. Dan sekarang masih bermain sabar aja. Tapi Abai sudah mengeluarkan timah panasnya ke arah Street. Hati-hati Street. Menggunakan Mini Uzi aja. Dengan jarak seperti itu gue rasa perlawanannya damage-nya nggak akan maksimal. Apalagi Abai face-nya juga udah lumayan tebel ya. 3 damage aja yang keluar. Hati-hati, granat akan dilemparkan oleh Street. Dilemparkan, hati-hati korek ke manakah? Belum ada yang terkena sama sekali damage-nya
Sayang sekali beberapa granat sudah dikeluarkan dan belum membuahkan hasilnya. Akan menjadi game yang lama karena teman-teman dari RRQ respect. Begitu juga dengan All-Star yang akan memberikan perlawannya. Bahkan Sam13 menjaga lini belakang. Nice banget. Satu Skylar sudah diaktifkan ke arah satu orang. Yang dimana itu teman-teman RRQ. Mr. 05 lagi dan lagi untuk menjadi orang pertama yang harus terkena knockdown. Disusul oleh Sam13 di sana. Mal, kepalanya akan pecah. Kepala pecah milik Kenzo dan membuat 4-0 untuk babak keempat. Oh, real kah ini dikasih telur teman-teman? Real kah? Real Kah ini? Aduh, All-Star benar-benar dikasih telur guys. Lihat itu belum ada yang kill juga. Dari tadi knockdown tidak bisa diklaim jadi eliminasi juga. Sehingga para punggawa All-Star ini lagi mendapatkan angka cantik ya. Teratas 0, masing-masing juga 0. Nice, borong telur nih guys. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana untuk di round yang kelima. Apakah RRQ coba untuk turunin tempo mereka karena mereka sudah memimpin cukup jauh atau tidak sama sekali. Tidak akan ada ampun. Sam13 coba untuk naik ke lantai 2 terlebih dahulu agar bisa mendapatkan vision lebih bagus. Atau coba untuk bermain secara terpisah demi bisa mendapatkan satu celah atau kesempatan untuk melakukan backstep. Tapi hati-hati, ternyata Sam13 sudah mulai terbaca juga. Kita melihat bagaimana RRQ Kazu juga sudah mulai menyebarkan dari segi posisinya. 4 anggota bermain cukup berjauh-jauhan antara satu sama lain. Dan dibagi menjadi 2-2 kali ini dari segi konsepnya. Aduh, Sam13 terjatuh di tangan satu buah flash freeze di sana. Tidak bisa diberikan bantuan karena terlalu jauh. Lemparan satu granat dari Atindir. Kali ini akan disambut dengan beberapa tembakan. Keluar banget sama untuk dapat terlebih dahulu. Street di sisi lain pun harus terjatuh kali ini. Dengan menggunakan alok. Nampaknya dari Atindir cukup pede melawan Mr. 05. Karena Kenzo sudah mulai menghilang. 05 sendirian, coba ditinju kali ini 1 lawan 4, dar gak bisa dan ditutup sama seorang Abai kali ini. 5-0 teman-teman, RRQ Kazu unggul untuk melawan All-Star. Nice banget tadi pergerakan Sam13 walaupun ya akhirnya dia harus terculik juga karena ada upaya untuk membuying time dengan posisi dari Maal. Tapi Maal juga cukup cerdas ya, dia langsung naik ke arah patahan gunung. Sehingga dengan beberapa damage yang masuk ke arah badannya Sam13 itu bisa dipancing dan bisa diambil oleh Dudes menggunakan granat aja. Karena kan ada Moko yang aktif dari satu orang Maal sendirian gitu. Dan gak masalah, kita bakal ngeliat untuk game yang terakhir kah ini 6-0 kah atau dikasih 1 dulu nih untuk All-Star. Hati-hati, Mr. 05 mundur dulu sejenak. Dan kita juga lihat ini dia Street yang masih mencari celah Glual. Coba untuk dipasang untuk kedua kalinya di area atas memperkuat pertahanan mereka. Tapi Mr. 05 melemparkan adanya flash freeze ke arah sana ya. Tapi nggak masalah juga. Walaupun ya nggak ada Moko, nggak ke-track juga itu posisi dari Dudes sama teman-temannya. Akhirnya kali ini Sennya sudah terpakai. Kenzo bakal menempelin sang Mr. 05. Gak akan dikasih ampun, dirinya pun harus terjatuh. Begitu juga dengan Street. Sakit banget itu connect satu hit. Street yang langsung terjatuh di tangan Maal. Masih bisa dilakukan reviving untuk seorang diri yang tadi berada di area belakang ya, terkena knockdown dan lebih unggul member dari RRQ Kazu sekarang. Mr. 05. 1 tukar 1 sudah dilakukan. 3 versus 3 akan diberikan. Dan ternyata Dudes juga mampu untuk digedor menggunakan sniper dari milik Kenzo. Nice, 1 orang lagi Maal terasa sendirian dan nggak ada perlawanan. Kenzo pun berhasil untuk meringkus 1 orang dari RRQ Maal. Yes, pecah telur akhirnya ya dari All-Star 5-1 keadaannya kali ini. Sebenarnya kalau kita melihat ya 05 sama Kenzo aja dapetin poin eliminasi. Sam13 juga sempat memberikan 2 knock kalau nggak salah dari area yang berbeda juga, sehingga tadi space-nya RRQ Kazu emang dipaksa untuk masuk area dalam, sedangkan di dalam juga udah dijagain sama 2 orang gitu kan, ada 05, ada Kenzo dan juga Street. Itu bahkan 3 orang tadi main di dalam. Dan kita akan lanjut ke area observer kali ini. Sudah akan ada Kenzo juga yang bakal mengintai terlebih dahulu dari jarak cukup jauh, udah kelihatan masih coba dikekek dan berhasil connect karena seorang Abai, hampir aja. Setengah darah sudah mulai menghilang di sana, membuat dirinya harus menahan diri terlebih dahulu. Flash freeze juga bakal coba untuk digunakan demi bisa memberikan 1 zoning. Sam13 bakal coba diburu. Kali ini langsung coba ditempel begitu saja. 1 jam sebelum menesa sasaran. Tembakan bakal coba di follow up terlebih dahulu. Tapi Sam13 tetap harus tumbang. Begitu pun dengan serangan Kenzo di arah belakang.
Gak sadar ada yang menembakinya dari sisi atas dan yang berbeda. Tapi Street kali ini nampaknya bakal jadi cukup sulit dari segi posisi karena sudah mulai terbaca juga. Bersamaan dengan Zero Five juga yang sudah mulai berduel. Abai langsung coba untuk kali ini memberikan beberapa tembakan. Masih bisa di-tag dari seorang Abai. Satu orang terakhir Zero Five 1 lawan 4. Akankah apakah kali ini bisa memberikan perlawanan atau tidak sama sekali karena sudah mulai ketahuan dari segi posisi berada di area dalam. Coba untuk menjebol dari semua keluar yang ada. Disambangi dengan 4 anggota dan berhasil. Zero Five dapetin satu orang terlebih dahulu dari serang Abai. Ada 2 orang yang ternyata bakal coba untuk diambil begitu saja. Tapi ditutup sama seorang Etindir. Dan ini dia kemenangan dari Arkeo Kazu 1-0. Oh my god, permainan yang sangat cepat sekali antara Arkeo Kazu dan juga All Star. Walaupun tadi di round terakhir Dotsnya mengalah, memberikan peluang untuk Regi ya atau Mr. 05 mendapatkan beberapa chance-nya karena dia lah sebenarnya gitu kan, karena ada Casey loh. Ini mereka Abainya jadi enak loh. Iya, RRQ nggak ada Casey aja cepet. Iya. Apalagi ada Casey. That's the point gitu. Tapi yang menariknya lagi apa ya Dok ya kalau ngelihat dari skill-skill teman-teman dari RRQ tadi kan Raiden dipakai gitu kan, ada Casey juga. Apakah mereka mau lebih bermain agresif lagi biar ya udah cepet pulang kita nih. Ya karena dua-duanya kan tadi udah pakai Tatsuya juga kan sebagai inisiasi. Ya, jauh lebih cepat dibandingkan game yang pertama. So, ini dia. Kita akan segera masuk menuju game yang kedua. Round bersama antara All Star versus RRQ. Let's go. Lihat, ternyata langsung pakai zipline terlebih dahulu. Udah ada yang kelihatan juga di area bawah. Nah, Umarnya konek karena 2 orang sekaligus. Tapi terjatuh 1 orang. Abai kali ini harus terkenal. Masih ada Dimitri. Ternyata bangkit kembali. Bagaikan kuda Edo Tensei. Berhasil 2 anggota menghilang. Dan ternyata itu diri juga harus ter-takedown. Tapi lihat bagaimana seorang Street terjatuh di tangan seorang Abai. Coba untuk melakukan ending dari seorang Kenzo. Kenzo dapat 1 kepala. Apakah bisa menjadi 2 kali ini? Karena ada seorang Abai yang datang. Coba untuk menyambangi. Berhasil dimenangkan. Tapi tipis banget. 1-0. Homernya connect. Dan ada Dimitri Dok. Dimitrinya ini yang ternyata nggak dipredik sama teman-teman All Star. All Star ya udah kedok 1, cari lagi orangnya kemana-mana gitu kan ya. Walaupun tadi gua ngelihat Kenzo sempat mau melakukan clear up gitu kan, dia dapatin beberapa kill, terus dia bersih-bersih juga gitu kan. Tapi untungnya masih ada Maal. Semua itu masih ada Maal yang selalu membackup dan selalu tahu posisi dia tuh harus menyerang dari arah mana. Dan untuk di round kedua kita, hati-hati itu Homer sudah connect, udah kena pas itu 3 orang dan flash freeze sudah saling dikeluarkan. Street harus terjatuh, udah nggak bisa berpindah lagi menggunakan Santinonya. Masih ada Mr. 05 juga yang bakal melakukan reviving tapi digedor oleh 4 penggawa RRQ Kazu. Dimitri diaktifkan, dia dulu ngasih orang dan dia masih bisa hidup nggak? Masih ada Dimitrinya dan ternyata 1 sama. Abis Dimitrinya ya, kumpul di satu tempat yang sama, jadi mudah terhapus 1 persatu juga oleh para penggawa All Star kali ini. 1 sama ini menjadi angin segar untuk All Star. At least mereka bisa memberikan 1 pengejaran kali ini. Dan senjata mereka dengan kemenangan yang mereka dapat harusnya bakal upgrade. Berbanding terbalik dengan RRQ Kazu yang harus kali ini coba untuk tahan-tahan terlebih dahulu ya belanjaan-belanjaannya. Karena mentok-mentok pasti ada mini Uzi aja yang coba digunakan. Artinya perang jarak jauh tidak akan bisa dilancarkan oleh RRQ untuk sementara. Kecuali tadi dipegang Paraval tuh sama 1 orang dari RRQ. Mungkin itu aja yang nantinya dijadikan utility atau tools untuk perang jarak jauh. Aduh, keculik. Baru gua bilang gak ada perang jarak jauh, malah keculiknya pakai jarak jauh. Ini cuma 1 orang doang, yaitu seorang Maal kali ini. Menggunakan G36 ternyata langsung datang dari arah yang berbeda. Maal memberikan serangan kejutan. Walaupun ternyata bakal seperti takedown di tangan seorang Street. Kumpul. Revive masih bisa terjadi. Revive masih bisa dilakukan kali ini. RRQ coba untuk datang. Abai, Casey udah mulai masuk ke arah dirinya. Berhasil menemukan 1 orang terlebih dahulu. 2 orang terkandaskan di tangan seorang Abai. Menyisakan 1 orang Kenzo yang sekarang udah mulai terbaca di sisi kiri. Bawah turun terlebih dahulu. Sudah ada tembakan dari seorang Abai lagi yang bakal coba dibuka. 1 jump shot, coba untuk menuntaskan semua. Dan ini dia, Abai berhasil menutup semuanya. 2-1.
Daryl, laba-laba Sunda menyebalkan. Itu kenal tuh Sam 13 sama Mr. 05 ya. Waktu posisi Sam 13-nya di knockdown oleh Maal. Maalnya maju itu bawa satu Raiden dia gitu. Saat Raiden dia itu connect, yang dimana dia tahu pasti udah ada satu orang yang bakal nge-revive si Sam 13, kena gitu kan, 2 orang. Dan ya udah nggak akan bisa berkutik, tapi untungnya masih ada backupan satu orang tadi dari All Star naik, sehingga membuat akhirnya Maal harus tertumbang. Karena ya Maal segitu lama loh ngenahan pergerakan 2 player dari All Star, sedangkan 2 orangnya lagi yang tersedia dari All Star entah kemana gitu, karena backupannya lama, karena memang posisinya kan berada di atas gitu ya. Jadi timing naiknya tuh lumayan lama gitu temponya. Dan sekarang untuk babak keempat kita lihat, Maal harus terjatuh Maal di sana. Dan dari seorang Abai maju, tentu saja masih ada backupan Casey dari seorang Dir. Mini Yuzi akan diganti menggunakan senjata itu PSK harusnya, tapi hati-hati. Sudah setengah XP-nya, untungnya masih ada satu Casey yang udah connect. Hati-hati juga oleh ledakan-ledakan atau timah panas yang udah diberikan oleh RRQ terhadap Mr. 05 di bawah sana. Setengah XP udah hilang, untungnya masih melakukan medikasi. Flash freeze di mana-mana membuat akhirnya pergerakan segala macam akan ketanda dengan adanya Moko, tapi Dots harus terjatuh begitu juga dengan Maal. Abai pun berhasil untuk mendapatkan satu kepala, 2 orang yang tersisa. 3 orang, bahkan Mr. 05 berhasil untuk melakukan reviving Dir, menggedor segala tempo pertahanan duel dari All Star, membuat akhirnya satu persatu teman-teman All Star bakal di absen. Dan 3-1 skor untuk RRQ Kazu. Udah nggak bisa itu ya, udah nggak bisa di momen kayak gitu 1 lawan 2, karena tekniknya juga masih ada gitu kan, dan masih bertahan. Pantesan dari seorang Abai berani untuk goyang-gayung kawan-kawan ya di garis terdepan. Kali ini kita akan berpindah terlebih dahulu ke arah IZ. 3-1 dalam keadaan tidak terlalu baik untuk kawan-kawan dari All Star. Mereka harus bisa mencuri poin lagi supaya resource yang mereka miliki nantinya akan jadi cukup seimbang di antara keduanya. Namun RRQ juga sudah mulai bersiap, dari 4 anggotanya akan bergerak dengan cepat kali ini. Memaksa para penggawa All Star juga harus mengulangi apa yang memang mereka sudah coba ambil alih. Tapi lihat dari segi posisinya, mereka nggak langsung masuk kali ini. Mereka benar-benar muter, mereka benar-benar di luar tembok, dan mereka benar-benar gak dapetin coba untuk ngebuang info bahwa mereka ini masih ada. Nah, salah gedung dia. RRQ coba untuk menggerbek, ada siapapun, tembakan balasan bakal coba dibuka, tapi sayang sekali dengan tembakan yang dibalas itu membuat akhirnya bisa terbaca. 05 datang dari arah belakang, coba untuk melakukan satu backstep, tapi dirinya harus menjadi tumbal. Sam 13 juga akan menjadi makanan terlebih dahulu di tangan seorang Abai. Lihat bagaimana seorang Street tidak memiliki duel. Oke, masih ada satu, harusnya bakal jadi cukup sulit, tapi Kenzo mendapatkan satu kepala walaupun ternyata dirinya harus menghilang. Street kali ini juga akan coba dicari, diburu dengan seorang tangan dan berhasil ditutup oleh seorang Abai pada akhirnya. Aduh, gue ngerti sih sebenarnya Regi tuh coba untuk backstep gitu kan, tapi kan posisinya ketahuan, apalagi dia lompat begitu, nembak nggak ada yang kena, malah dia yang ditembak balik sama teman-teman RRQ. Harus tumbang karena nggak ada backupan, sedangkan tadi satu persatu benar-benar di absen teman-teman dari All Star, membuat akhirnya Kenzo melawan, sebenarnya dapetin 1 orang atas RRQ Kazu, tapi posisinya juga terlalu terbuka karena Streetnya juga nggak melakukan backup terhadap Kenzo. Street itu masih bersembunyi di arah box-box demi untuk melakukan strafing doang gitu, nggak coba untuk membackup. Dan ya alhasil membuat akhirnya Street sendirian melawan sekian banyak teman-teman RRQ Kazu yang masih stay gitu, yang masih alive. Dan akhirnya skor akan menambah lagi untuk teman-teman dari RRQ Kazu. Pertambahan skor ini membuat akhirnya game semakin cepat. Masih bisa ditutup, 2 orang langsung kandas terlebih dahulu. Ternyata salah jalur, salah masuk guys. Nggak jadi, infonya nggak valid. Tindir langsung coba narik bersama dengan seorang Mahal kali ini. Tersisa 2 orang yang sama-sama main jauh. Oke, tembakan bakal coba dibuka. Street kali ini mulai terkena dan berhasil coba di take down di tangan seorang Tindir, tapi Mahal juga akan dimakan sama seorang 05 kali ini. Tidak bisa ending harusnya dengan begitu banyak yang keluar. Tertahankan, Tindir juga bakal ditutup di tangan 05. Bukan cuma orang depan, 05 juga jago nih pakai WM. Wah, keren banget, keren. Setidaknya posisinya jadi udah kebaca gitu ya. Dan gua ngeliat tadi Dirnya lumayan menahan di arah atas. Sulit banget, harusnya casingnya benar-benar connect karena jaraknya juga itu terbilang gak terlalu deket ya dengan siapapun yang bisa dia tempelin ke arah RRQ Kazu gitu kan. Walaupun ya tadi Dir juga mampu untuk mendapatkan 1 orang dari All Star, tapi All Star-nya juga sadar dengan ada 1 knockdown yang udah dia dapatkan atas RRQ Kazu, membuat dari
informasinya benar-benar akurat dan mereka langsung melakukan finishing secara cepat. Dan untuk round selanjutnya kita lihat, wah ini sih harusnya daerah penentu untuk sang sniper. Benar saja, hati-hati, Sam 13 di sini sudah mencoba untuk menembakkan ke arah RRQ Kazu, tapi harus terkena setengah XP hilang. Nggak masalah juga, masih bisa untuk melakukan medikasi harusnya. Dan teman-teman dari RRQ masih melakukan setup dan hehehe ya Santinonya Street. Kelihatan dia kalau misalkan udah nggak bisa bertahan dia langsung pindah ke sana. Pinter banget. Santinonya jalannya mentok ke situ doang. Deket banget itu, deket banget. Santinonya buat apa, Zred? Aduh, lama-lama connect ke arah teman-teman All-Star. Sepertinya apa, udah langsung lompat begitu aja menggunakan senjata yang paling ciptikannya. Di spray begitu saja, Street pun harus terjatuh dan harus diabsenin satu persatu karena Sam 13 juga pasti harus terjatuh. Di end dulu, oke, itu dia, dan 5-2. Skor sementara untuk RRQ Kazu. Akankah dikasih lagi atau tidak gitu? Karena gua ngelihat bagaimana posisi dari RRQ Kazu ini ya, mereka lagi-lagi bisa bermain agresif, lagi-lagi mereka bisa untuk bermain secara cepat, tapi di beberapa momen mereka seringkali menahan diri sehingga membuat space untuk kawan-kawan dari era All-Star itu sendiri. Nah ini All-Star kalau nggak punya senjata boleh ke base RRQ dulu ya, itu ada MP5 chip 3 dijatuhin sama RRQ, maksudnya kalau pengen gitu info aja, info ini mah, tapi oke. 5 poin sudah dikumpulkan, laba-laba Sunda Nggak masuk. ngeri. Takut juga ya dari Zero Five gitu kan. Lebih baik ketemu laba-laba asli dibandingkan laba-laba Sunda. Merepotkan. Tapi iya Azril coba, Azril jadi nyabai. Coba untuk naik ke atas. Ternyata bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu. Dan bener aja dapat kesempatannya menunggu duel yang dinanti-nantikan. Walaupun ternyata retiban balasan dari serang Kenzo, namun masih belum bisa menemukan siapapun. Sam 13 harus terjatuh. Kenzo juga harus tumbuh di tangan Tindir. Kali ini sekarang dari Zero Five diburu sama seorang Maal. Langsung coba dihancurkan dari beberapa glue yang ada. Emot dulu sebelum tumbang dan ini dia. 6-2, 2-0. Sesuai prediksi kita berdua 2-0 RRQ Kazu versus All-Star. Walaupun gue ngelihat adanya perlawanan untuk di babak pertama ya, 1 skor, dan juga untuk di round keduanya gitu kan, atau di game keduanya itu ada 2 poin yang sudah dikumpulkan oleh All-Star, itu pun sudah terlihat abis gitu ya. Karena kan tadi gue juga ngelihat yang